ya mau nggak mau gue ketok pintu lah ke mereka. Gitu, ketok pintu ya perkenalan gitu, kayak gitu aja sih. Berarti ya dari 2001 lu jadi udah di dunia musik Indonesia, link lu sih harusnya udah luas sekali. lumayan lah, nggak yang gimana gitu, karena di atas langit masih ada langit iya, kan, Wak. paham sih, tapi ya wajar lah, link lu segede, harusnya udah segede itu sih. Masih gedean badan gua sih. Sulitnya apa sih, Wak, jadi manajer ini, jadi manajer artis ini? Apakah talentnya ada yang susah diatur, ada yang susah ini, atau lebih dari itu sebenarnya? Karena dibilang sulit, enggak ya, karena yang tadi gue bilang, gue memang udah nyaman di bidang tersebut ya, di artis manajemen, jadi masih yang gue happy aja ngejalaninnya gitu loh. Tapi memang kalau contoh kan gini, ada perbedaan kalau kita megang artis band atau artis solo, penyanyi solo itu berbeda. Karena kalau solois kan istilahnya satu kepala aja, kita tektokannya satu kepala. Tapi kan kalau band ini satu band ini kan ada yang 5 personil, ada yang 4, ya kan. Jadi yang pasti di atas 2 personil biasanya gitu kan kalau band. Nah itu biasanya ya kita diskusinya agak lebih butuh waktu aja dibandingkan gua megang artis solo nih, gua untuk ngurus itu sih. Kayak gitu aja sih. Tapi sepanjang karir lu apa? Maksudnya kesulitan yang lu rasa pernah jadi manajer? Pernah nggak ada pengen nyerah gitu? Kayaknya gue nggak pengen jadi manajer lagi dah nih. Kalau itu sih sampai detik ini gue nggak pernah punya berpikir untuk gue oke deh gue stop, pengen stop dari dunia artis manajer. Enggak. Lo ketemu artis pala batu kayak kalau itu ada. Kayaknya gara-gara lu gue pengen udah berhenti di manajer. Oh, kalau itu nggak ada. Kalau untuk hal itu nggak ada. Tapi kalau untuk pernah adu argumen dengan artis yang gue pegang karena rasa keras kepalanya, egonya ada pernah. Tetapi tidak membuat gue, gue enough deh. Enggak. Justru gue malah senang aja. Karena paling yang tingkat kesulitannya adalah gini. Kalau gue fungsi dari artis manajer ini kan selain kita bisa menjual artisnya ini, talent ini, di luar kita berdagang, berjualan itu kan ada yang namanya kita nge-build nih, kita membangun artis ini. Contoh artis yang memang baru banget, yang belum terkenal secara namanya dia di dunia industri musik, masyarakat juga belum tahu banyak yang kenal ya. Paling sulitnya gua nge-brandingnya aja. Jadi tapi brandingnya itu lebih ke pasti gua ada diskusi dulu terhadap si artis tersebut. Lu akan gue branding seperti ini ya, gimana lu oke nggak? Misalkan oke, ya udah ayo kita gas. Begitu kita gas adalah, tapi banyak toolsnya yang kita harus lakukan, ada prosesnya, promosi segala macam apa bla 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 kayak gitu. Nah jadi ngebangun karakter dulu sih, ngebangun karakter dari seorang artis ini untuk kita jual sih, itu yang memang setiap artis manajer itu merasakan pernah merasakan hal kayak gitulah, kesulitan hal kayak gitu. Kalau kita megang artis yang udah secara branding name-nya sudah besar ya nggak jadi masalah, aman-aman aja, orang udah banyak yang kenal kayak gitu. Tapi kalau kita dapat artis megang yang memang kebetulan sih salah satu artis ini yang baru mau coba terjun ke dunia industri musik, ya itu aja cara nge-buildingnya, membangun dari karakter segala macam. Lo kan banyak nih megang band yang kurang sekuter ya. Maksudnya band-band yang kurang terkenal lah. Ada. Gimana prosesnya, Pak? Kayak beberapa sih sebenarnya. Iya, kayak gimana cara, apakah lu bakal kayak kok nih band gak naik-naik ya? Ya, lu pernah nyalain diri sendiri nggak? Atau lu malah nyalain labelnya atau kayak gimana? Wah, promonya kurang nih. Atau gua sendiri yang kayaknya gua kurang promosiin mereka deh, atau gimana, Pak? Kalau itu kan banyak aspek ya. Banyak aspek kayak gitu. Jadi posisinya adalah
sulit naik berarti kita harus ada mengadakan evaluasi. Nah dalam evaluasi itu kan kita mengetahui nih, oh ternyata di poin ini nih kurangnya. Jadi kita coba perbaiki di aspek itu, akhirnya ya kita coba lagi dengan formula yang baru. Kalau memang formula itu yang baru pahit-pahitnya mentok emang tidak naik, sebenarnya kembali lagi ke masyarakat sih. Karena masyarakat ini kan banyak memiliki selera kan. Sebagai pendengar musik, sebagai penikmat musik itu seleranya kan berbeda-beda, kayak gitu aja sih. Tapi ya gua respect banget secara pribadi gua untuk penikmat musik masyarakat Indonesia. Gua respect banget lah karena mereka ya sekarang ini udah mulai terbentuk. Oh, gue suka genre A misalkan, tapi gue juga bisa nikmati genre yang lain. Respect gue kayak gitu. Nggak terkotak-kotakan sama. Iya. Gue mengapresiasi itu sih terhadap masyarakat Indonesia sih. Sekarang ya. Sekarang ini keren. lebih seperti itu. Dulu kan. Iya. Dulu kan kalau kita udah fans metal, kayaknya kita untuk suka sama band pop kayak malu atau apa gitu. Jadi suka metal tapi dengerin pop gitu. Ya mungkin kawan-kawan di luar sana kalian tahu lah event-event besar di Indonesia inilah, khususnya di Jakarta ya. Ya contoh yang kemarin di G-Expo kan. Iya, Pesta Pora. Itu kan kayak trio Ambisi perform di panggung tersebut sama Victor Huta Barat itu yang nonton anak-anak muda. Betul. Yang padahal seorang Victor Huta Barat dan trio Ambisi itu padahal dari bapak-bapak orang atau ibunya mereka, orang tuanya mereka dulu mendengarkan lagu-lagunya mereka gitu. Tetapi ya kebetulan gue ada di atas panggung itu melihat itu ribuan penonton menyanyikan lagu itu semua, dan itu anak muda semua, bukan yang orang-orang tua. Itu ngeri sih, keren sih. Dan kerennya mereka manggung abis netral. Iya, habis netral lagi itu on stage-nya, jadwalnya, rundown-nya. Ya respect sih gua, jadi penikmat musik Indonesia itu udah pinter sekarang. Kita kan lu kan datang telat ya, Wak. Gua ada di sana posisinya. Karena personil Trio Ambisi itu anaknya temen kita lah ya. Ya. Gue diajak ke sono untuk bantuin dokumentasi. Kita tuh gue sama anaknya sama teman gue ini bilang, bro, abis netral bro, sepi nih panggung. Abis netral gue bubar ini mah. Dan kita juga mikir, ya iya kali ya, sepi kali ya ntar ya, tapi nggak apa-apa. Ternyata dia kan, ternyata malah full banget. Fans netral bubar, mungkin yang suka metal punk gitu bubar. Ternyata rame sekali, belum mulai. Keren ini, respect banget gue makanya. Jadi menikmati Indonesia tuh bener-bener nggak bisa ditebak ya. Nggak bisa ditebak. Gue suka lagu ini, gue nikmatin aja. Iya benar. Ya mungkin anak-anak muda zaman sekarang itu penikmat musik Indonesia ini yang masih ya contoh kayak Gen Z lah ya sebutannya, karena Gen Z ya. Terus ataupun yang di luar eranya Gen Z ya terbantu dengan ini sih, mereka bisa tahu itu karena artis-artis zaman dulu tuh terbantu saat ini adalah dengan para musisi cover ya. Yang di YouTube. Jadi artis-artis cover ini membawakan lagu zaman dulu gitu kan. Jadi anak-anak zaman sekarang tahu dengan lagu tersebut gitu sih. Walaupun mungkin nggak tahu penyanyi aslinya siapa gitu. Mungkin juga kebantu sama era digital yang mereka gampang akses. Ya, zaman sekarang banget. Gampang banget. Zamannya lu atau mungkin zamannya gua, kita kan kalau mau dengerin lagu band favorit kita harus beli CD-nya. Jelas. Dan kita harus dengerin lagu itu doang. Kita suka Jamrut. Ya zaman analog parah. Ya, kita suka Jamrut, kita suka Dewa. Ya kan kita beli lagu Dewa. Ya udah. Kita yang denger kita lagu Dewa doang kan. Mungkin makanya orang kayak ngefans sama Rolling Stones. Ya kan kayak gitu-gitu kan mereka punya lagu itu yang didengerin itu doang gitu. Nah, kalau sekarang kan ketika kita denger Spotify, kita akses denger banyak akses ya. Ya ketika kita play kan kadang suka random tuh. Ya. Kita dengerin lagu apa aja. Betul. Gitu. Kayak gitu sih. Terbantu dengan era digital ya. Iya bener. Jadi kayak
kayak lagu band-band yang nggak terkenal aja Wak. Karena mungkin bukan nggak terkenal ya, kita nggak tahu. Iya. Tiba-tiba di satu panggung rame, anjir nih siapa? Iya, betul. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Itu sekarang sering terjadi kayak gitu. Iya. Gua aja kadang-kadang sebagai seorang artis manajer di dunia musik, di industri musik ya. Kadang gue juga di event datang nih, ini siapa ya? Bener. Di flyernya gue nggak kenal, ini siapa ya? Pas datang, gila, fansnya gila, fanbase-nya banyak banget ternyata. Ya. Gitu. Ya mungkin nggak kayak, mungkin kalian mungkin kayak nggak kayak Dewa atau mungkin yang bisa slang yang sampai ratusan ribu jutaan ya. Tapi ketika lu lihat dari atas panggung yang nonton 1.000-2.000 itu kan manusia men ya. 1.000-2.000 itu kan orang ya maksudnya. Iya. Ketika mereka bisa nyanyi bareng sing elong yang lu nggak tahu itu siapa. Anjing nih orang siapa? Tapi fansnya nyanyi semua itu juga kita udah yes, kan keren kan? Iyalah keren lah. Anjing siapa? Bikin merinding. Iya. Wah, bikin merinding. Betul. Kayak kemarin lah semalam banget kita tag di tahun baru ya. Ya. Jadi selamat tahun baru ya. Tahun baru. Selamat tahun baru 2024. Semoga kita lebih baik lah. Lebih baik, dan lebih bahagia lah. Karena kebahagiaan itu yang penting. Tapi tetap jangan lupa gila, harus tetap gila. Jadi malam tahun baruan gue ceritanya nonton konser Pak. Di sana ada band-band pembuka lah ya. Tadi malam lah berarti tadi malam ya. Malam kan ada Hi-Fi sama Project Pop. Utamanya tuh ya pasti penutupnya pasti Project Pop lah ya, lebih terkenal pada Hi-Fi gitu. Lebih legend lah, lebih lama mereka senior. Dan lagunya semuanya orang tahu lah gitu ya. Ya. Nah, gua nggak tahu lagu Hi-Fi teman-teman. Jadi maaf ya teman-teman Hi-Fi. Mungkin saya bukan penikmat lagu-lagunya gitu. Saya tahu Hi-Fi. Waktu beli tiket pun saya nggak mikir, wah masa nonton Project Pop doang, sayang dong beli tiket nonton Project Pop doang. Wah ada Hi-Fi nih, gitu kan? Itu di panggung yang sama kan? Ya kita tahu, oh Hi-Fi gue tahu gitu. Tapi pas ketika datang orang semua nyanyi lagu Hi-Fi, gue bilang, gue sama cewek gue, kamu tahu lagunya? Enggak. Iya tapi semua orang nyanyi, bapak-bapak Wak. Ada bapak-bapak tahu lagunya Hi-Fi, gue bilang emang serandom itu ternyata dunia musik. Iya, karena kembali lagi tadi ke akses era digital ini yang memang sudah sangat gampang ya. Iya. Kita mengakses lagu-lagu apa, artis apa gitu kan. Ada anak muda, anak-anak. Maksudnya gini, biasa kan kalau kayak Dewa, slang, itu kan rata-rata sepantaran tuh nanti yang nonton tuh. Betul. Ya kan? Ini tiba-tiba ada bapak-bapak pasangan suami istri nyanyi. Engkau Kelapa Gading kan, Wak? Gue nonton Kelapa Gading kan. Tiba-tiba ada engkau duduk kata gue. Nyanyi lagunya? Iya Wak, kata gue. Nih, anjir lagu Hi-Fi. Dinikmatin ini sama, gue pikir anak muda kan lagu-lagu cinta-cintaan, lagu-lagu galau. Ya kaum milenial atau Gen Z lah ya. Kan? Ada engkau nyanyi kata gue. Pasangan. Ngeri sekali gue bilang gitu, serandom itu gitu. Penikmat lagu sekarang. Keren makanya pendengar listenernya. Sekarang ya. Indonesia tuh keren banget memang. Dari dulu sih sebenarnya keren. Ya cuman dulu ya itu masa kan akses aja kita harus. Ya kan akses kita aja. ngefans si A, kita harus beli tiket. Kita harus beli CD-nya si A. Ya kan kita mau nggak mau dengerin lagunya ya dia doang. Ya. Kita ngefans lagu si B, ya kita beli CD ya si B-nya doang. Ya. Kita nggak bisa dengerin lagu yang lain ya kan. Tapi ada juga sekarang ini kalau di artis yang gue pegang memang sudah tidak melakukan penjualan lagu-lagunya itu secara fisik ya. Iya. Kalau dulu kan analog kan fisik ya. Tapi ada juga masih banyak juga beberapa artis yang di Indonesia ini yang mereka juga di era walaupun di era digital mereka tetap melakukan hal yang analog ya konvensional di mana mereka tetap menjual fisik gitu. Tapi ya pasti yang menjual fisik itu kan kebanyakan ke fanbase-nya aja sih. Tapi itu mendatangkan duit cuan yang lumayan besar. Gue yang tahu Endang Sukamti. Endang Sukamti itu kalau masih fisik ya? Masih fisik. Ya mungkin tetap Spotify Joox-nya tetap rilis. Cuman Endang Sukamti itu emang ngeri sih gua. Si ya memang Erik emang mungkin ngeri sih. Biasanya yang masih menjual fisiknya itu mungkin talent-talent yang punya fanbase. Enggak, pertama garis keras, fanbase-nya udah menyatu dengan fanbase. Terus kedua adalah apa sih namanya? Mereka tuh lebih ke
Fanbase sama ini tadi gue mau ngomong jadi lupa gue. Posisinya bergerak awalnya mereka di dunia indie awalnya. Oh. Itu bergerak di dunia indie. Jadi anak-anak indie zaman dulu kan lebih sering melakukan hal tersebut soalnya. Iya benar. Jadi begitu masuk era digital, ada pengaruhnya ke mereka, tetapi mereka tetap juga memproduksi fisiknya. Bikin juga lah gitu ya. Iya, karena memang fisik itu kan. Tapi emang keren sih. Buat anak cucu ke depan itu keren sih memang. Ada. Ini lo dulu karya bapak gitu bapak atau kakek nih, nenek nih, ini punya visi dulu gitu. Kalau dibikin di Spotify atau Joox doang kan di platform digital, tiba-tiba yang nyanyiin banyak, nggak tahu juga kan kita. Tuang lagi dong, biar nggak lupa dia. Tadi udah skip dia. Dituang lagi. Mungkin karena udah habis. Iya udah habis kayaknya. Jadi ya mungkin kan kalau sekarang gini Pak, sekarang kalau misalnya lu bikin lagu, lu nyanyiin, ya ditaruh di Spotify atau Joox doang, tiba-tiba gua cover, yang viral gua, cucu lu kan nggak tahu, wah masa sih bapak yang nyanyi, enggak kali ya. Makanya itu kejadian dengan para tadi yang gue bilang, para penikmat musik zaman sekarang, anak-anak muda itu yang tahu lagunya tapi nggak tahu penyanyi aslinya, karena itu sih. Makanya untuk kalian di luar sana, gengs, kalau kalian suka lagu tersebut, alangkah spill aja, cari tahu. Sebenarnya penyanyi aslinya siapa sih gitu loh. Karena dengan cara seperti itu kalian bisa, itu dalam bentuk kalian itu untuk mengapresiasi musisi aslinya sih, itu aja sih. Walaupun emang kadang-kadang lagu aslinya emang ada yang lebih nggak enak sih. Mungkin secara audio, secara aransemen, benar itu benar nggak enak. Kadang kan kita dengerin dinyanyiin lagu penyanyi aslinya nggak enak, pasti cover sama orang, anjing kok bisa enak banget ya. Ya kan? Ya kayak gitu sih. Makanya ntar orang jadi pindah. Jobnya nggak ada tapi penyanyi asli, kasihan. Oke. Kalau hal yang menyenangkan, Pak, udah pasti kalau lu keluar kota, udah pasti lah. Indonesia udah, kalau keliling kota Indonesia lu udah pasti lah ya. Itu kan salah satu yang mengenakan jadi manajer artis. Kalau untuk yang mengenakan sebagai seorang artis manajer ya, khususnya di dunia musik, karena gua juga memang berawal dari musik, jadi ya menyenangkan aja semuanya sih, nggak ada yang gimana-gimana. Hal yang tadi gue bilang, makanya hal yang tidak menyenangkan aja gue bikin tetap menyenangkan gitu loh. Itu aja, senang aja sih, bukan karena ya pasti dulu awal-awalnya gue senangnya awal-awalnya gini, asik juga nih ya, gue jalan keluar kota free tanpa gue mengeluarkan uang gitu kan, diakomodir oleh pihak penyelenggara, gue bisa ke tempat itu. Itu sih yang mungkin gue kalau tidak menjadi seorang artis manajer mungkin belum pernah ke tempat itu. Malah kayak di Indonesia kan sangat luas banget kan, jadi sampai ke pelosok-pelosoknya tuh gue pernah datang. Paling jauh mana, Pak? Untuk Indonesia? Iya. Tembagapura. Balik, hati-hati Bang. Tembagapura sih. Tembagapura Papua. Dalamnya Papua. Itu ada 4 kali lah gue ke sana. Kebetulan di salah satu perusahaan yang penyelenggaranya, salah satu perusahaan yang 4 kali Bos. Di sana yang menambang di daerah Tembagapura Papua. Ya orang udah tahu lah siapa itu. paling jauh sana udah. Iya, paling jauh sana sih. Kalau ada nggak panggung paling menyenangkan? Karena jauh penerbangannya ya, lebih baik dari Jakarta ke Malaysia dibandingkan ke Papua kan. Ke Malaysia kan cuma 2 jam, ke sana bisa nyambung lagi. Singapura 1 jam ya. Yang paling walaupun manajer kadang-kadang di backstage ya, Wak ya. Kadang ya kan lu tidak merasakan. Ya tidak tampil. Ya tidak merasakan suara panggungnya gitu kan kadang-kadang. Ya. Tapi panggung yang paling menyenangkan yang pernah lu datengin di mana, Wak? Paling seru gitu, bukan wah anjir nggak pernah lu lupa lah gitu. Sebenarnya menyenangkan semua sih, Wak ya. Ya pasti sih. Enggak, gua pasti yang paling di dunia seni lu pasti menyenangkan sih. Iya. Yang paling berkesan ya. Daerah mana dulu ya? Mungkin kayak Ari Lasso ya kan, tiba-tiba penghuninya kosong. Ini di daerah Bulungan ya. Bulungan mana? Jakarta Selatan. Kalimantan.
Oh, jadi Bulungan Jaksel. Bulungan tuh jauh banget. Bulungan Kalimantan tuh jauh banget. Nah, itu kenapa? Mes karena perjalanannya kah atau karena emang pengunjungnya? Kalau perjalanannya udah pasti capek ya karena jauh ya. Gitu dari Jakarta ke Kalimantan itu nyambung lagi. Naik pesawat terus nyambung lagi sekian jam, aduh itu lama banget. Sorry deh, bukan Kalimantan ya. Yang paling berkesan banget, yang paling berkesan banget adalah di Papua, di Tembagapura. Itu kenapa? Begitu artis gua selesai manggung, kebetulan ada momen di situ tuh orang dari pihak penyelenggaranya, dari company tersebut mengajak kita ke daerah pelosoknya Papua. Itu kita ke daerah Yahukimo namanya. Yahukimo pegunungan itu. Pegunungan yang di Papua ada sana. Saljunya kan? Belum Belum. ada saljunya. Belum. Dia tapi gunung, dia pelosok banget. Nah, kita naik pesawat kecil. Iya, pesawat kecil. Yang baling-baling itu. Gua pikir pertama adalah kita ke sana itu dalam rangka untuk memberi sembako ya dari pihak perusahaan tersebut memberikan sembako, tapi mengajak kita nih untuk kita bawa sembako buat dibagi-bagi ke masyarakat yang ada di Yahukimo, warga Yahukimo di sana. Nah, itu bawa sembako naik pesawat itu. Pertama di dalam pesawat itu kita anjir lah, ini pesawat kecil gini kan dak-dik lo bro. Iya. Dan gue pikir runway pesawatnya itu kan aspal, iya kan? Gue tahu dikasih tahu adalah ini kita di atas pegunungan Yahukimo ini. Ya pikiran gue namanya tempat landasan take off ataupun landingnya pesawat itu pasti aspal kan gitu. Iya. Ternyata enggak Pak. Itu gunung tinggi jurang. Itu kita lihat, gue tanya sama salah satu karyawan dari pihak company itu, bang, landasannya mana? Itu landasannya, gue lihat di kaca, wih anjir, landasannya pendek, tebing jurang, ujungnya terus tidak aspal. Oke, Nepal ya? Iya tidak aspal, ya. Itu tanah udah kerikil. Itu sih itu buat gue anjir. Dan di mana lagi itu? Kita baru landing, berhasil landing itu yang ketiga kalinya. Oh berarti muter-muter. Jadi mencoba sekali, gagal. Naik lagi. Iya. Kedua kali gagal juga. Aduh, deg-degan banget. Karena cuaca. Gue ingat banget dosa-dosa gue di situ. Gue langsung seakan-akan gue langsung inget, anjing gue banyak melakukan dosa nih. Kalau memang Tuhan harus panggil gue saat ini, ya di situ lah. Artis gue juga, artis gue nih deg-degan nih. Kebetulan gitu artis gue bukan artis band, solois. Jadi deg-degan lah. Kita semuanya parno gitu. Terlepas pilotnya orang bule, tetap aja. Kalau memang mati di tangan Tuhan tetap. Iya, bule, kan? Iya benar. Walaupun Tuhan kita bule, Pak. Iya, tanggalan apes nggak ada di kalender, bro. Betul. Iya. Waduh. Tapi akhirnya kita berhasil landing. Ya karena masih ada di sini, makanya gue interview. Ya, begitu. Kalau nggak landing kemarin lu nggak ada. Nah, kita berhasil landing. Jumpalah kita dengan. Jadi pas gitu landing kita tuh sudah banyak warga tuh. Warga saudara di Yahukimo tuh yang memang menungguin lah ya. Menunggu. Iya. Pasti mereka udah tahu bahwasanya pesawat tersebut isinya ada sembako untuk mereka dibagikan. Nah, yang paling berkesannya adalah bukan tadi gagal landingnya. Gue dikasih ini ayam hutan gitu. Ayam kayak jago ya. Gue dikasih tanpa ada tempatnya itu. Pokoknya gue bilang bawanya gimana ya? Kata orang penyelenggara kliennya, Mas kalau apapun nanti, emang di pesawat kita udah dikasih tahu, apapun nanti yang mereka akan kasih ke kita, terima aja. Oh ya udah. Terus kita dikasih bawa itu hewan ada 2 tuh. Hewan itu ada 2. Itu hewan ada 2. Gue dikasih ayam terus kebayang lagi. Terus satu dikasih anak babi. Iya, anak babi. Suruh bawa.
Itu keren sih. Ternyata babi di sana mahal. Sebenarnya mahal banget, tapi mereka kasih apresiasi. Gitu. Wah, gue bilang. Jadi ya kita berkesannya adalah ditukar lah pihak tersebut sembako dikasih terus sama hasil perkebunan mereka, hasil dari sana. Terus tadi itu anak babi itu, jadi pas di dalam kita terbang lagi balik ke Tembagapura ya, itu bunyi babi terus tuh kok. Gitu sih. Itu berkesan lah. Gue pernah datang ke Yaukimo sih, itu melihat situasi kondisi saudara-saudara kita yang ada di Yaukimo itu, wah mereka terlepas kehidupannya yang begitu mungkin sulit di sana, tetapi sulit mereka sulit kelihatan bagi kita ya. Iya, ternyata mereka mereka enjoy aja sebenarnya, enjoy aja. Itu mereka keren sih. Itu sih apa yang berkesan di Papua. Berarti lebih ke itu bagi. Tapi yang panggung-panggung yang lainnya, lokasi lainnya berkesan juga semuanya. Tapi yang paling berkesan itu, gue pernah bisa ketemu dengan. Crowd ada, crowd yang paling keren lu rasain. Jambi kemarin ya. Jambi after pandemi ya. After pandemi mungkin orang juga haus dengan apa namanya, haus dengan hiburan kan setelah Covid 2 tahun lah gitu kan. Jadi crowdnya juga gila sih. Sampai segitunya. Penuh banget. Itu sebelum hujan loh guys. Itu pengen hujan kan, deg-degan kita kan. Cek soundnya hujan malam ya sebelumnya. Iya. Itu cerah, cuman pas kita mau berangkat dari hotel sempat hujan. Gerimis sempat hujan. Gua sempat nanya tuh, ini gimana nih kalau hujan nih? Ya, jadi antusiasme dari masyarakatnya tinggi banget. Gila sampai gue lihat lagi tuh, mungkin lu fokus ke megang kamera ya. Sampai orang dagang itu banyak orang UMKM, tapi ada yang juga yang bukan UMKM. Kayak pedagang, mungkin pedagang asongan apa gitu ya. Itu sampai nonton. Gue ngelihat sendiri itu. Jadi ditutup sama dia gerobaknya. Dia nonton. Itu sih. Ya itu yang baru-baru lah. Kalau yang lama-lama ya crowdnya bersyukur penuh terus sih. Artis juga bersyukur. Belum ada yang talent lu yang kosong gitu, Pak. Kan lu kan, maksud gua kan lu termasuk manajer yang berani sih megang artis yang kurang terkenal gitu-gitu. Ada yang kosong gitu nggak sih, pernah yang kayak ya udahlah, fansnya juga belum terbentuk gitu, pas nyampe kosongan. Iya ada ya. Ya nggak apa-apa, kan dibayar. Iya sih. Yang penting cair habis. Iya. Kalau talent itu mau terkenal atau tidak terkenal, udah lunas dibayar. Terlepas promo ya, di luar promo ya. Panggung aja bodo amatan. Mau 1 orang 2 orang yang nonton juga bodo amatan. Ini dari sisi manajer sih. Iya, as a business ya. Iya, ini dari sisi manajer. As a business. Yang penting kalau dari talent pasti sedih juga sih. Sedih karena yang nonton nggak ada nih guys. Iya, sedihnya lebih ke nggak bisa dibohongin kalau misalkan seorang artis perform di atas panggung di hadapan benar. Di hadapan puluhan ribuan penonton, atau itu ada energi tambahan sih. Benar. Ada energi tambahan sih. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ternyata nggak banyak crowdnya, energi tambahan itu mungkin lebih tidak muncul gitu aja sih. Iya benar. Gitu aja sih. Kalau kita nyanyi kan, kalau tiba-tiba kosong, selamat malam. Yang jawab nggak ada. Iya, selamat malam. Yang jawab selamat pagi. Mungkin ya iya, karena dia yang jawab manajer ya guys ya. Manajer kan as a business, ya lu udah dibayar, ya lu manggung sono. Yang nonton nggak ada, ya udah. Paling enak itu kalau pernah kejadian karena waktunya molor ya. Waktu penyelenggara molor itu pernah kejadian yang namanya, yang seharusnya artis gue bawain 8-9 lagu, akhirnya di-cut. Karena waktunya mereka molor, akhirnya izin dari keramaiannya mereka itu terbatas. Jadi artis gue tuh hanya manggung cuman membawakan 4 lagu. Oh, kita bahagia sekali itu. Jadi dipotong 5 lagu lah gitu. Bahagia banget. Dibayar full, cuman artis gue cuman bawa 4 lagu. Kalau manajer sejauh mana, Pak? Masuk ke ranah pribadi talent, Pak? Manajer artis, Masuk nggak? Karena kan manajer kan tetap harus ngejaga dia dalam
tingkah lakunya mereka di luar. Oke. Kalau gua pribadi sih, Wak, posisinya itu kebetulan gue tipikal orang yang sebenarnya tidak mau memasuki ke ranah pribadi artis tersebut ya, karena gue lebih ke pure Business. as a business sebagai seorang artis manager. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena chemistry antara gue dengan talent tersebut, dengan artis tersebut sudah terbangun. Jadi kadang-kadang ya otomatis mereka curhat ke gua, gitu aja sih, ngobrol curhat, bang gue begini bang, bro gue gini, kayak gimana ya? Ya mau nggak mau karena gua diajak berdiskusi, diajak sharing ya, akhirnya terbangunlah obrolan-obrolan itu sehingga ya akhirnya gue masuk ke dalam ranah pribadinya mereka, kayak gitu sih lebih. Karena udah ada chemistry aja, kalau belum ada chemistry nggak mungkin. Yes. Karena kan kalau kayak ini misalnya di medsos zaman sekarang nih, medsos kan banyak yang dibully, banyak yang diapa. Manajer tuh bertindaknya kayak gimana bang? Ngomong ke mereka kah atau tetap ada omongan ke mereka atau biarin aja mereka urusannya sendiri gitu? Lihat impactnya sih. Kalau impactnya memang dampaknya itu lebih ke memang sudah harus gua sounding sebagai artis manager, gue akan sounding untuk mungkin soundingnya lebih memberikan klarifikasi aja sih, kayak gitu sih. Tapi lu ngecek gak sih kayak IG-nya medsosnya mereka, komentar gitu mereka, komentar mereka? Ngecek karena kenapa gue ngecek, karena itu menjadi bahan evaluasi kita as a team ya. As a team kita evaluasi dari situ. Oh ternyata banyak lo penikmat lu yang pengen kalian tuh seperti ini. Atau mereka kan komentarnya itu kan yang positif ya. Kalau yang negatif mah ya, nggak pusing gitu. Nggak pusing sih gue, misalkan ini vokalisnya begini-gini, ya enggak juga sih. Kan mereka kan sebagai penikmat nggak tahu di dalam seperti apa. Betul. Gitu. Tapi dan capek juga ngejelasinnya ke mereka. Iya, tapi gue sebagai seorang artis manager yang memiliki sikap fleksibel, tapi gue ada sikap tegas juga terhadap artis-artis yang gue handle ya, di under gue. Contoh misalkan ya memang gue harus tegas ya, gue harus akan ngomong tegas. Gue nggak peduli lu nama besar lu, nama lu sudah besar gitu, gue nggak peduli tentang hal itu. Karena kan apa ya? Yang gue butuhkan adalah seorang artis manajer, siapapun orangnya, artis manajer itu pertama pasti akan bekerja sama dengan artis yang memang bisa bersinergi dengan artis yang memang memiliki attitude yang baik, yang benar ya. Nah, karena kenapa? Resikonya dari seorang artis manajer adalah kalau si artis ini perform pada saat perform di hari H event tersebut, mereka tampil dengan bagus ya, dengan keren gitu kan. Yang dipuji oleh pihak klien adalah mereka. Iya sih. Artisnya. Tetapi sebaliknya nih, kalau artis gua ternyata performnya jelek, iya, manajernya, klien udah pasti penyelenggara itu menyalahkan gua, komplainnya ke gua. Itu sih. Itu salah satu resiko dari seorang artis manajer. Kedua resiko dari seorang artis manajer adalah ya sudah banyak lah kawan-kawan artis manajer di luar sana yang pernah mengalami gua create artis A dari nol nih, belum ada apa-apanya, tiba-tiba boom, Tuhan kasih berkat untuk artis tersebut sehingga jadi famous lah ya, jadi terkenal. Terus tiba-tiba mereka langsung memutuskan, brother, bang, kita cabut deh, kita bergerak sendiri. Itu jadi risiko itu kita ditinggal oleh artis, nggak jadi masalah. Itu memang bagian risiko dari seorang artis manajer. Itu sih. Berarti kayak harus dibikin aja. Oh ya oke, nggak jadi masalah. Yang penting tetap
baik-baik aja, nggak ada, bukan hal yang tidak baik sih. Nggak apa-apa kalau emang lu bisa sudah mulai mau jalan sendiri, lu bisa maintain sendiri, monggo kan gitu aja. Kayak pelatih bola lah ya. Ya kayak gitu aja. Main bagus, pemain dipuji. Pas jelek pelatih udah pasti. Kayak gitu. Pelatihnya goblok. Persis kayak gitu. Pelatih goblok sampai di supporter sampai diterakin itu. Ya, kayak gitu aja kayak gitu. Ya benar ya. Kayak gitu sih. Betul. Apa lagi yang mau ditanyain ya? Sudah berapa lama sih? Oh ini, gua ingin memberitahu kepada kawan-kawan para artis manajer ya di luar sana ya. Mungkin ada yang pernah ngalamin juga tentang apa yang gua alami juga. Berkedok sebagai pihak klien yang ingin membooking artis kita, tetapi ternyata dia penipu. Itu hati-hati kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan yang sudah pernah merasakan ya sudah tahu tentang hal ini. Tapi kalau yang belum pernah merasakan, ya inilah gue di sini di dalam podcast obrolan gue dengan Andi Siahaan ingin menyampaikan aja, karena gini Wak, gue pernah ngalamin ini baru banget. Mungkin baru sekitar 1 mingguan ya. Dan aneh bin ajaibnya ini selama 3 hari berturut-turut gua alamin. Jadi ini beda orang yang ngechat. Beda orang. Okay. Tetapi gue yakin itu satu jaringan ya. Satu komplotan yang memang karena dari logat dia ngobrol sama gue tuh logatnya sama gitu loh. Gue tidak mau nyebutkan sukunya apa, tapi logatnya sama gitu loh. Nah, jadi orang ini tiba-tiba WhatsApp ke gua. Dia pasang foto lagi tuh. Kebetulan dia pakai inilah seragam salah satu instansi hukum yang ada di Indonesia ya. Jadi posisinya itu adalah gue nggak apa-apa ngomong di sini vulgar, oke. Jadi dia pura-pura klien. WhatsApp ke gua, selamat siang Mas Dika, saya dari instansi hukum ini. Oh iya, selamat siang Pak, ada yang bisa dibantu? Ya standar lah namanya, bla 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 bla. Mau bikin event nih ternyata di bulan Januari ini 2024. Kemarin itu dia pertama bilangnya di tanggal 22 ya, 22 Januari 2024. Di GBK, Stadion GBK. Keren bener ya. Dalam konsep eventnya itu penyambutan yang baru-baru lah, yang baru-baru lulus lah istilah gitu loh. Nah, ya gue sih sebagai seorang artis manajer tidak menaruh kecurigaan awalnya gitu. Nah, jadi ngobrol-ngobrol, deal lah angkanya, singkat cerita. Kontrak udah gue bikin nih kontrak. Kontrak gue bikin, gue kirim ke dia. Tolong ditandatanganin. Kalau sudah ditandatanganin, kirim balik ke saya. Habis itu langsung transfer DP-nya. Oke. Nah, dia itu kirim ke gua dan kirim kontrak balik ya. Dan dia kirim juga bukti transferan nih. Bukti transferan dia sudah bayar DP 50%. Iya. Nah, oke. Begitu kirim ke gua DP 50%, pas gua cek screenshot-nya itu, kok lebih 5 juta. Wih, dilebihin nih. Dari DP-nya ya. Dilebihin nih DP-nya. Terus tiba-tiba baru gua mau make sure ke si orang ini. Nah, orang ini telepon ke gue langsung, bilang begini, Mas Dika, ya Mas, DP-nya kan seharusnya sekian ya Mas ya? Iya. Oke, iya Mas. Ya ini ada kelebihan nih 5 juta Mas, nggak apa-apa mau dilebihin aja sekarang ini, nanti tinggal sisanya H-1, gue bilang kayak gitu kan, atau gimana? Oh jangan Mas, ini saya
Yang 5 jutanya itu diperuntukkan untuk bayar DP catering katanya. Yang dimana orang cateringnya udah nunggu banget katanya harus dibayar nih. Oke. Nah, terus Mas, boleh nggak dibalikin transfer 5 jutanya? Nah, kebetulan kan ya gue rekening itu kan nggak pakai rekening gue pribadi. Iya, rekening yang memang sudah tertera di kontrak gitu kan. Kantor lah ya. Iya. Manajemen lah gitu. Nah, singkat cerita kan ada jeda waktu nih proses di mana jeda waktu untuk gua mau make sure dulu uang ini udah masuk belum nih sebenarnya nih. Cek mutasinya dulu ya. Cek mutasi dulu kan gitu loh. Nah, gua bilang, "Ya udah Pak, Mas nanti saya cek dulu ya. Uangnya udah masuk." "Udah masuk kok," kata dia. Dia coba untuk meyakinkan gua, "Udah masuk kok, udah masuk," katanya. Oke. Kalau memang sudah masuk, itu kan buktinya sudah ada kata dia. Oke, kalau dia memang sudah masuk, Mas, ya sudah, nanti saya minta tolong admin saya untuk transfer nih, balik 5 jutanya. Gini aja Mas Dika katanya. Mas Dika ada punya uang berapa? Mas Dika ada rekening? Oh ada, saya rekening pribadi. Kenapa Pak? Mas, ada transfer berapa? Bisa transfer berapa? Wah kalau 5 juta, gue pura-pura bego, ya kan? Gue pura-pura bilang gini, wah kalau 5 juta saya nggak ada Mas. Gue gituin aja udah. Nih. Ada yang berapa? 1 juta nih katanya. 1 juta nih gue bilang. Ya udah gini aja Mas Dika. Ini karena udah mendesak sekali, saya udah di orang cateringnya itu udah nunggu 2 jam nih. Gitu kan. Mas Dika transfer ke saya 1 juta. 4 jutanya biar pakai uang saya dulu. Oh gitu Mas. Iya. Gua di sini barulah muncul yang namanya kecurigaan gua. Tapi jujur Pak, gua tuh udah bilang sama dia, ya udah Mas kirim nomor rekeningnya, biar saya transfer 1 jutanya. Dikirim tuh nama cewek. Nah, gue mau begitu itu udah gue kalau biasanya kan M-banking kan kita harus daftarkan dulu pairing nomor rekeningnya kan. Gue sudah pairing itu, sudah mendaftarkan nomor rekeningnya itu. Begitu gue mau masuk ke nominal, gue mau transfer ke dia, kayak ada yang nahan gue di hati gue. Anjing nih kayaknya emang bener nih uangnya ini udah masuk atau belum. Tapi kalau udah screenshotnya sih udah bener berhasil atas nama rekening itu juga. Tapi kan gue bukan orang bodoh juga kan, bisa di set kan. Ini jawaban itu lama tuh, make sure ke yang ditransfer itu belum ada jawaban. Belum ada jawaban nih, belum ada jawaban. Nah, dia gue bikin pola lah, bikin pola. Mas sorry ya, saya lagi di kamar mandi nih, bentar Mas ya. Padahal gue sambil menunggu nih, sambil menunggu. Tolong dong cepetan gitu kan. Coba dicek itu bener nggak uangnya ada gitu. Ternyata pas dicek, singkat cerita nggak ada. Nggak ada yang masuk uang itu. Tapi dia itu orang itu bikin screenshotan. Editan. Itu. Jadi makanya untuk kawan-kawan artis manajer di luar sana, kawan-kawan semua brother and sister mungkin para penipu ini sudah memasuki ranah artis manajer nih. Enggak, sudah ke musik karena mungkin mereka sudah menganalisa setelah Covid event-event musik di Indonesia ini sudah banyak. Iya, dan banyak juga yang butuh panggung kan. Banyak juga yang butuh panggung artis-artis tersebut, dan kita juga sebagai talent manager, artis manager juga butuh job untuk artis-artis kita kan gitu loh. Lebih aware lagi lah. Ya lebih aware, lebih details aja, jangan sampai kalian tertipu hampir tertipu seperti gua. Kalau gua hampir tertipu nih, sumpah gua hampir tertipu. Jadi ya lebih aware aja sih. Lebih aware lagi. Bener-bener penipu kalian yang di luar sana ya, yang mungkin menonton podcast ini. Ini muka saya, dan pesan buat gua untuk lo semua penipu yang ingin menipu para artis manajer atau artis gitu kan di dunia musik Indonesia ataupun di luar bidang yang lain, bertobatlah kalian. Bertobatlah kalian. Ya. Jangan kayak gitu. Nanti keluarga kalian bisa ditipu sama orang lain bagaimana? Ya. Kalau punya otak dipergunakan untuk hal yang benar, yang baik. Itu aja sih.
Untung nggak kejadian lah ya. Untung nggak kejadian, tapi gua hampir mau transfer kok itu. Mau tahun baruan ketipu kan. Mending ya. Iya, apalagi 1 juta, Pak. Ya, lumayan gua mau itu posisi gua Natalan loh. Iya. Gua butuh Natal, butuh keuangan, butuh banyak kebutuhan kan untuk Natal. Lebih aware lagi ya kayak gitu-gitu. Lebih aware. Takutnya karena wah udah deal, kontrak udah ditanda tangan. Iya. Wah kelebihan nggak apa-apa lah, balikin aja. Modus ini pernah dilakukan beberapa waktu lalu itu di dalam dunia jual beli motor mobil ya. Nah ini para penipu ini karena melihat tadi tingkat aspek industri musik itu udah mulai tinggi banget sekarang. Jadi mereka masuk ke situ sekarang. Hati-hati ya kawan-kawan artis manajer ya, ataupun artis juga hati-hati dengan hal tersebut. Ya, takutnya gitu karena udah deal, kontrak juga udah di tanda tangani, udah dikirim balik, jadi ngerasa udah bener semuanya, dan editannya pun sekarang makin rapi. Dan itu gue kejadian 3 hari berturut-turut. Dan itu 3 kali berarti, 3 kali deal semua. Gue tidak menaruh kecurigaan. Ngeri sekali. Mereka dari pihak mereka tidak menawar angka, mereka langsung setuju. Tapi karena gue hari pertamanya sudah tahu ini penipuan, keduanya lebih inilah ya. Ya keduanya gue udah, lo penipu lo udah. Iya. Ketiganya pun penipu lo udah. Itu sih. Itu ketiganya pas gue lagi di sini nih, di tempat ini. Itu sih. Ya bertobat ya, untuk para penipu di luar sana, bertobat kalian. Sebelum kalian membusuk. Oke. Itu sih. Apalagi Pak? Jadi sekarang untuk menutup perbincangan kita, sekarang jadi proyek apa nih Pak? Setelah kita berpisah secara satu company kita udah berpisah. Ada Bang Dika terakhir di perusahaan yang sama itu di kemarin tahun lalu lah ya, bulan Desember. Nah sekarang proyeknya apa nih Bang sekarang? Apakah sekarang jadi tiktokers? Enggak. Apakah Anda akan menjadi talent lagi? Kan Anda berawal dari talent kan? Ya. Apa Anda akan menjadi seorang talent lagi? Karena di TikToknya sekarang udah ngeposting main drum, nyanyi di kafe-kafe, live di TikTok, tap layar guys, bantu up. Enggak sih, tetap project setelah gua sama Andi berpisah di dalam company yang sama berpisah. Andi masih di dalam situ. Ya gua ini sih Wak, masih di bidang yang sama sih. Di artis manajemen juga. Masih jadi manajer? Masih. Sekarang manajerin siapa dong? Ada beberapa. Nggak boleh disebutin emang? Tunggu ya. Sebutin aja dong. Lo manajer siapa? Kan nanti tunggu ya. Boleh nanti kita taruh link bandnya di sini. Tunggu aja. Boleh klik di sini. Pantau aja di Instagram gua ya. Aja. Ya. Berarti udah ganti nih. Soalnya TikTok lu, IG lu masih belum berubah tuh. Manajer siapa gitu kan? Belum berubah. Kayaknya memang nggak berubah tuh. Nggak berubah. Soalnya band yang kita sebutin tadi tuh ketika gua klik, wah nomornya masih nomor Bang Dika nih ya. Nggak ganti manajer kayaknya. Ya mungkin chemistry udah dapat ya antara gue dengan mereka, chemistry udah dapat. Jadi kan takutnya orang ngubungin band itu kan jobnya lari ke Anda. Ya kalau hal kayak gitu gue pasti akan make sure dengan dengan company gue kemarin ya. Pasti gue akan make sure, pasti. Gue bukan tipikal orang yang mau main belakang jahat gitu, enggak. Atau lu karena kalau ya enggak. Lu marah harganya? Enggak. Kalau berapa persen? Lebih enggak. Lebih gue sih lebih gini sih. Kalau gue sudah yang tadi gue bilang di awal kepada kalian semua, gengs, Andi juga, gue dari 2001 sampai detik ini ya bersyukur nama gue di dunia artis di balik layar ya. Untuk seorang artis manajer itu masih, puji Tuhan alhamdulillah masih baik, karena memang gue transparan terhadap artis-artis gue transparan, nggak mau gimana-gimana kok. Di luar artis-artis itu ya pasti ada artis yang baru lagi. Nah yang artis yang siapa yang barunya?
Kita lihat, cek di Instagram nanti, Instagram gue ya. Di Instagramnya Bang Dika akan apakah berubah? Di bawah sini ya, di bawah sini ya. Di bawah mana? di bawah sini nih. Di bawah sini. Kita pantau lihat, aja, pantau. Apakah band apa yang akan berubah? Nama band mana? Nama band, nama solois siapa yang akan berubah dari di bionya dia? Nggak mau disebutin nih salah satu band apa gitu. Mau promo gitu, nggak ada yang nonton juga sih, wah sayang, kasihan. Untuk saat ini ya masih yang tadi lah, tapi yang mana? Ada yang tadi di awal, tapi ada yang apa namanya, yang baru nanti ada. Baru yang punya nama juga pastinya di maksudnya kan industri musik Indonesia. Nanti walaupun yang nontonnya nggak banyak, tapi kalau harus banyak, gengs. Kalian semua harus subscribe ya. Jangan lupa subscribe, support. Subscribe kalian itu bentuk support untuk Andi Sihaan. Nah, jadi support dia ya. Maksudnya kalau nanti, gue pengen ngundang artis A, B, bisa hubungin Bang Dika kan gitu maksudnya. Ya. Makanya siapa artisnya? Lu talentnya siapa di sini? Pokoknya belum bisa ya, belum disebutin nih. Belum. Oh, belum bisa. Pokoknya silakan nanti cek ya. Belum deal nih guys. Udah deal. Tetapi memang dipersiapkan dulu, dipersiapkan gitu. dulu. Nanti mungkin kalau kalian butuh artis siapa, nanti mungkin bisa cek aja lah ke IG-nya Bang Dika ya. Iya, kepoin aja gitu. Di Randika _ Sinaga. Betul. Nanti kalau kampus gue butuh band apa, mungkin bisa cek ke IG-nya Bang Dika gitu. Ya Andi juga bisa, lu bisa juga Andi. Bisa. Bisa. Kalau artis Batak bisa hubungin gua. Artis Batak. bisa. Kalau di luar kalau artis nasional lu butuh gua, artis gua ya lu bisa kontak gua. Bisa. Kan lumayan gua kasih komisi buat lu. Bisa. Anda butuh artis Batak bisa hubungin saya. Ya, itu. Trio Ambisi bisa. Hubungin. Itu gampang, lebih gampang lagi itu. Jalur belakang banget tuh. Jalur belakang banget tuh. Sama-sama Andi soal personilnya. Ya. Oke Bang Dika, thank you ngobrol-ngobrolnya. Siap. Thank you banyak juga sukses selalu. Andi, sukses selalu Bang. Buat lo juga sukses untuk podcastnya. Dimanapun berada. Amin, sama-sama. Thank you juga udah gua dikasih dikasih waktu untuk Andi bisa ngobrol bareng sama gua di podcast ini di Andi Sihaan. Thank you, respect Andi. Yang subscribernya tidak seberapa. Enggak, semua kan butuh proses. Betul. Jadi dari nol naik pelan-pelan. Ya sebenarnya memang ini hanya hobi saja karena saya senang ngobrol. Ya. Kepo sama pekerjaan orang, kayak kok bisa lu masuk ke industri ini atau lu bisa kerjain hal ini gitu yang mungkin sebagai orang yang backgroundnya cuman sekolah biasa dan pekerjaannya nggak luas gitu Pak. Tiba-tiba ternyata di luar sana tuh ternyata pekerjaan tuh banyak banget gitu loh. Ya, kerja bisnis ini gitu. Ya tidak menutup kemungkinan juga diri lu juga besok mungkin bisa yang tadinya lu sebagai seorang videografer dan sekarang lu sebagai seorang hobi ngobrol ya kan. Betul. Bikin podcast aja buat ngebangun YouTube channel lu. Ya mungkin juga besok lu nggak ada yang tahu, besok mungkin lu bisa menjadi seorang artis manajer juga. Amin. Bisa kan gitu. Yang penting ada kemauan untuk kita belajar untuk hal yang baru sih. Betul. Itu aja sih. Oke, sekali lagi thank you Bang Dika. Ya, satu pesan boleh? Apa? Untuk kalian yang menonton podcast ini, jauhkan narkoba ya. Narkoba itu merusak segalanya. Say no to drugs. Jauhi narkoba. Dekati apa? Selingkuhanmu. Gua Andi. Bang Dika. Gua Dika, thank you so much. Respect. Yo, bye-bye. Bye. Thank you. Andi, thank you ya. Thank you.